Zaman sudah sesuai dengan tuntunan syarak seperti itu, terlepas pas Ka'bah atau kengaloran didik atau kengidulan didik, itu tetap sah. Kita tidak dituntut secara hakiki harus pas, mboten boro rawuh. Yang penting penuhi perintah selesai. Sampean melihat ini secara zahir suci dan secara zahir enggak ono pipis, sholat sudah. Perkara pada hakikatnya dulu setahun yang lalu pernah diuyui cecek misalnya dan titik sujudmu najis, itu kita enggak tahu, dan sholatmu ya tetap sah. Paham napa mboten iki? Orang tidak dituntut mencapai kebenaran secara hakiki. Yang penting prosedur syarak sudah dilewati, ya sudah sah. Ada peristiwa tsunami, lalu ribuan orang mati, kemudian ada beberapa bayi terselamatkan. Nah, bayi itu diupeni panti, setelah gede panti ini enggak tahu juga bayi ini dengan ini famili apa enggak, ini dengan ini sepupu apa enggak, ini dengan ini masih mahram apa enggak, ini dengan ini keponakan apa enggak. Ya sama-sama enggak tahu, namanya juga kena tsunami. Nanya siapa ya enggak tahu. Dan sudah ikhtiar, ini dilihat karakternya, dilihat warna kulitnya, dilihat wajahnya, koyoke duduk dulur iki. Oke lah, adik podo senenge dinikahne. Lo tiba nurut Gusti Allah itu ponaan misalnya, ya kita enggak dosa sudah. Wong namanya juga enggak tahu. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Panjenengan nedo sudah sesuai dengan prosedur syarak. Beli bakso, cari penjual yang menurut sampean dia rajin sholat. Ya sudah, hati-hati nyari penjual yang rajin sholat. Setahu sampean dia juga orang yang hati-hati soal halal haram. Ternyata sampean atau tukang baksonya juga enggak tahu, pas ngiling daging di pasar, lah tiba-tiba mesin gilingnya baru dipakai ngiling daging babi. Saya sama-sama enggak tahunya. Sampean pun mboten dosa, karena sudah hati-hati mengikuti prosedur syarak. Kecuali kalau sampean sembrono, wis ngerti penjual Hindu tetap beli aja, wis ngerti penjual nyuwun sewu, enggak hati-hati tentang hukum, kadang juga membeli babi, kamu membeli juga. Ini sampean salah kalau begini. Tapi kalau sudah hati-hati ternyata keliru, ya kita mboten salah. Kewajiban kita itu memenuhi perintah syariat. Dalam hal kapan puasa, dalam hal kapan menetapkan 1 Syawal, ikuti perintah syariat. Apa? Pakai ru'yat. Kalau ru'yat gagal, maka Sya'bannya genapkan 30. Tadi siang Sya'bannya 29. Sekarang ini 29 malam 30 Sya'ban. Besok itu 30 Sya'ban. Kalau sore ini semua laporan hisab di semua titik kok hisab ru'yat, enggak ada yang berhasil sesuai dengan perintah hadis Bukhari Muslim. Kalau kamu enggak berhasil meru'yat, maka genapkan Sya'bannya 30 hari. Lalu kita belum tarawih malam ini,
belum puasa besok mengikuti perintah syariat hadis Bukhari Muslim itu. Kita baru terawih besok, baru puasa Kamis. Andai hakikatnya besok itu sudah Ramadan dan kamu nggak puasa, kamu nggak salah, kamu nggak dosa, karena kita hanya dituntut ikuti perintah syariat. Hakikatnya kayak apa? Nggak harus sampai hakikat. Paham betul ngerti ini? Jadi ojo didik, iki hisabe ku wis, hakikat ku wis, ikuti prosedur syariat. Udah. Pokok ikuti prosedur syariat, benar ya sah. Andai hakikatnya gak benar pun ya tetap sah. Kewajiban kita itu ngikuti perintah syariat. Bagaimana nutup aurat? Ngikuti perintah syara. Dari zaman Nabi orang begini ini sah. Zaman Nabi pakai gamis sah. Padahal hakikatnya diinteng dari bawah. Lek enggak katoan ya akan ketoro gandul-gandul juga. Halo. Tapi yang dari dulu sejak zaman Nabi gamisan tok itu sah. Pakai jubah juga sah. Perkara jubah plus katok dia lebih sempurna. Tapi andai gamis plus sempak itu tok diinceng dari bawah pahanya kelihatan, ya tetap sah para rawuh. Nah, sekali lagi ora kudu ini ru'yat hakiki, ini tanggal hakiki, ini hisab hakiki. Ojo sing roh iku Gusti Allah. Terus metode hisab pun juga beda-beda. Ada yang takribi, ada yang tahdidi. Kadang yang takribi sudah menyatakan positif tanggal, tapi tipis 0, yang pakai emis atau apa-apa menyatakan belum positif, belum tanggal. Kalau sebut hakikatnya ini yang benar, ya nggak bisa dikatakan hakikatnya yang benar. Wong nyatanya pakai hisab lain belum tanggal kok. Nah, dari mana zaman bisa klaim ini hakikatnya yang benar? Sama-sama pakai hisab. Udah ngikut prosedur syarak mawon. Syarak perintah ru'yat ya ru'yat. Syarak perintah kalau nggak berhasil ru'yat, genapkan Sya'ban 30 hari, baru besoknya terawih terus puasa. Udah, perkara hakikatnya sudah tanggal. Ya Allah, wallahu alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Emang Jumatan ternyata khotibnya ini keislamannya tidak sah. Ternyata khotibnya ini imannya tidak sah, lantaran tapi makmumnya nggak tahu, berbau kemusyrikan keyakinannya ini. Kita makmumnya jamaahnya ya nggak perlu nanya kamu ini agak musyrik apa enggak, ya nggak usah. Si khotib, si imam yang secara zahir kita tahu dia muslim, bacaannya juga benar, gerakan fikihnya, isinya, syarat rukunnya juga benar, ya sudah, kita jadi jamaah. Perkara hakikatnya iman dia benar apa enggak bukan urusan kita. Wong didik-didik kok hakikatnya. Dereng paham gitu nih, paham ya? Nyun sewu, zaman makmum ternyata hakikatnya si imam itu cara mandi jinabatnya nggak sah. Ya sama-sama nggak tahu. Mungkin di sini ada ketombe agak numpuk begitu, yang itu menghalangi air mandi.
Berarti air mandinya, mandi jinabatnya tidak sah. Kalau mandi jinabatnya enggak sah, dia ngimami enggak sah wong jinabat. Lah makmum itu taunya pokoknya dia ngimami dan muslim ya kita makmum. Perkara hakikatnya dia sudah mandi apa belum, mandinya sah apa enggak, yaitu makmum enggak perlu nanya. Pun paham nomor ini? Ikuti yang dohir sudah, ikuti prosedur syariat sudah. Bahkan menurut kitab Fathul Mu'in, andai wis mari sholat saman jagongan yang kono dadak diumumne, monggo balik mana jamaah mana, enten apa iki? Aku mau lulu lali durung adus jinabat dek. Niku sing wajib baleni mung imame mawon. Makmume enggak wajib baleni. Karena secara zahir makmum enggak ikut salah. Karena makmum enggak perlu nanya orang ini sudah mandi jinabat apa belum. Dan justru ketika kamu nanya malah lucu. Makmum rewel. Kayak apa ya pantes lho. Nyun sewu. Misalnya ke Saifuddin Zuri Arab ngimami sama takon, sama nes wudu masuk yang ngono mas, sama nes atus gede lah, paham ya? Sami mawon makmum ta Masjidil Haram, ta Masjid Nabawi, imamnya langsung alhamdulillahi rabbil alamin, iku mau maca bismillah ora? Secara zahir sangat mungkin dia baca karena ada jeda. Sebelum alhamdulillah ada jeda. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap boleh makmum najan gak krungu maca bismillah. Sebab kita cukup husnudzon, barangkali pas jeda meneng diluk mengulo dia moco bismillah, cukup. Dan nggak perlu sama nanya nyun sewu neng Masjidil Haram ini soal imam fadol hal qiraatul basmalah, nggak perlu sama ngomong moco bismillah pora, makmum rewel men. Paham ya? Saman diundang konco santri dan saman tahu dia juga alim, ngerti caranya bersuci, ngerti caranya beli ayam secara sah. Diundang makan aja kambing, makan aja ayam yang undang teman sesama muslim, dan saman juga tahu dia ya teman disabilillah ini. Enggak perlu sama nanya ngapunten yi tadi saman balai pitik wis bismillah apa urung, uang sembarang diurus lapo. Paham ya? Ini soal hari ini pakai hisab apa ru'yat, ikuti perintah syarak. Syarak nuruh ru'yat, nyuruh ru'yat ya kita ru'yat. Hadis Bukhari Muslim, ru'yat nggak berhasil, kata syarak suruh mengenapkan Sya'ban 30 hari, ya kita genapkan sudah. Nah, ternyata salah, bukan urusan kita. Deal orang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ada yang ngikuti, sekarang sedang isbat ini, sedang diputus. Ya napa? Bukan malam ini. Malam ini kan belum tarawih toh? Karena saya baca edaran yang di PBNU itu baru sekitar Isya ini ijtima lah, yang namanya tanggal
itu dari tadi siang syukur pagi sudah ijtima, sehingga sebelum maghrib posisi hilal sudah di atas ufuk, itu namanya tanggal. Mengapa maghrib? Karena dalam kalender hijriah batas pergantian hari itu maghrib, masuk malam. Sekarang ini namanya Rabu, malam Rabu. Besok jam segini namanya malam Kemis. Nah, karena pergantian hari itu malam, mulainya malam itu maghrib, maka ketika maghrib itu posisi rembulan sudah di atas ufuk, namanya tanggal. Kalau maghrib tadi belum di atas ufuk, baru jam 7 baru di atas ufuk, pas maghrib masih minus di bawah ufuk, ya namanya belum tanggal. Nah, gitu loh. Nah, lalu saya badai koreksi beberapa amalan yang keliru. Tasik wonten mawon kanca-kanca salat duduk niku mboten bener para rawuh. Amanungaken orang terpaksa salat sambil duduk, itu duduk karena apa? Bisa jadi orang terpaksa duduk karena nggak bisa berdiri, bisa jadi orang terpaksa duduk aslinya bisa sujud malah numplek njungkel. Nah, orang ini yang dimaksud sholat boleh sambil duduk, untuk sujudnya saja sambil duduk. Perkara dari awal Allahu Akbar, paham ya? Jadi dia mampu berdiri ya berdiri, hanya yang enggak harus dilakukan yang boleh duduk itu karena enggak bisa sujud terpaksa sujudnya sambil hanya duduk. Terus ada mau berdiri mumet, pusing, iso ambruk, terpaksa sholatnya sambil duduk. Duduk bagi dia duduk karena nggak bisa berdiri, bukan duduk karena nggak bisa sujud. Orang ini apa yang seharusnya dilakukan sambil berdiri, karena berdiri mumet nemen, maka boleh melakukannya sambil duduk. Nanti rukuknya ya rukuk, halo, sujudnya ya sujud. Saya memberi contoh, sholatnya orang sakit nggak bisa berdiri, mumet, hanya bisa duduk. Caranya begini, takbir Allahu Akbar waladdallin amin surat, rukuk biasa Allahu Akbar. Upayakan wajah ini sudah lurus dengan dengkul ketika rukuk. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal, Allahu Akbar. Sujud sempurna dia bisa, wong gak kelemon kok. Allahu Akbar, duduk, sujud lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini loh duduk gantinya berdiri, dia baca Fatihah sambil duduk. Nah, sholat duduk itu begitu, bukan kok lungguh kursi yang ini ora. Paham ya? Nah, kiai yang karena mumet terpasang imami sambil duduk seperti yang saya contohkan tadi, itu tetap sah jadi imam. Nanti pas posisi berdiri, imamnya duduk, wong mumet, makmumnya berdiri. Allahu Akbar, imam begini, makmumnya berdiri. Allahu Akbar, makmumnya ruku, imamnya begini. Sami Allahu liman hamidah, imamnya begini, makmumnya berdiri, sujudnya sama. Nah,
perkara ada orang nggak tahu mana sujudnya, mana pokoknya lungguh, itu dia nggak sah jadi imam. Paham ya? Ada yang belum ngerti? Monggo. Posisi kaki 4 terusnya itu lurus maju lagi atau belakang ya? Lurus. Apa? Lurus. Yang sah atau depan atau mundur belakang. Maksudnya? Kursinya itu depannya kursi berdiri sejajar dengan sama yang lain. Pokoknya upayakan dengan adanya dia duduk itu ketika sama-sama berdiri itu jejer lurus dengan makmum yang lain. Nah, supaya jejer itu naruhnya kursi di mana pikiran dewe. Ya. Jadi yang diperintah lurus itu badannya orang itu. Enggak harus kursinya. Paham nggih? Enten malih. Terus sholat sunat itu meskipun orang sehat boleh memang sholat sambil duduk seperti yang saya contohkan tadi. Fatihahnya saja duduk, iktidalnya duduk, sujudnya tetap sujud normal. Sholat sunat meskipun sehat boleh sambil duduk. Nek sholat fardu gelem gak gelem harus berdiri. Bahkan misalnya agak mumet, tapi ono tiang zaman rodok cekelan tiang itu malah nggak ambruk, ya upayakan tetap sholat sambil berdiri pegangan tiang. Rukuknya satu tangan nyekel dengkul, satu tangan nyekeli tiang. Jadi perintah Quran itu fattaqullah mastata'tum, takwalah kamu pada Allah, lakukan perintah selagi kamu bisa. Salahnya orang yang kayak di Masjid Nabawi itu, wong dia bisa takbiratul ihram sambil berdiri, bisa Fatihah sambil berdiri, lah kok duduk? Salah. Lakukan perintah semampumu. Selagi kamu mampu wajib melakukan. Baru boleh duduk, nggak berdiri karena memang tidak mampu. Dah. Nek nunggoi pasien sakit di rumah sakit, pasien itu bisa berbaring miring. Nanti wayah sholat duhur dipan sing mau ning ngene dipan adepno ngalor ngidul, terus mayite pasiennya miring begini, miring ada kiblat ben orang guling kene gandeli bantal. Wis bener, monggo Pak sholat, monggo Bu sholat fardhu zuhur, meskipun nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, bahkan bekas mek kursi sekotok nggak suci, tetap sholat. Sholat bagi orang yang nggak bisa bersuci, sholat karena darurat itu namanya sholat li hurmatil wakti. Sholat li hurmatil wakti. Usolli fardhu dhuhri hormat waktu. Allahu Akbar. Apa faedahnya? Kalau dia mati sudah nggak dosa, nggak punya utang sholat. Lawang sudah dilaksanakan perintah semampunya. Tapi kalau ternyata sehat kembali, seminggu atau berapa hari yang dilakukan tanpa bersuci, itu nanti wajib diulangi atau dikodoi. Paham ngeten iki nggih? Jadi nunggoi pasien, bapak yang sakit, mak yang sakit, ojo mung diperhatikan kesehatannya.
Ojo mung diupayakan warasnya, zaman dadi anak harus juga bimbing, nuntun, ngrenahne, membantu. Ya apa bapak emak sing mau tunggu itu loh, sakit pun bisa melaksanakan sholat, sehingga kalau mati benar-benar husnul khotimah, mati nggak meninggalkan sholat gitu loh. Paham ya? Terus kalau melumah terentang atang-atang gak iso miring, maka dipane adep nong keblat sing mau ngalor ngidul, adep norene dipane ngitan ngulon agak menceng kanan biar kiblat. Posisi pasien melumah atang-atang, nah biar wajahnya madep kiblat, atang-atang begini ganjelen bantal luru, lek ono bantal telu barang, sehingga begini tapi wajahnya adep ke kiblat. Sampun mak, monggo sholat. Jenenge rumah sakit Islam. Obat pastikan nggak ada yang haram. Rumah sakit Islam mas ini pastikan, kecuali benar-benar darurat, ibu melahirkan ditangani perawat dan dokter perempuan. Ojo ke rumah sakit Islam punya yang lahirne neng lahirne lesing nangani dokter kandungan lanang Kristen pisan. Gak tepak mas, wong lanang nyawang konoane bojomu. Halo, ngerti ya? Ngobok-ngobok naik bojomu non muslim pisan. Lah tulisan di rumah sakit Islam iki lak piye? Pastikan obat niki halal rumah sakit Islam mas. Pastikan transaksi fair, nggak ada curang, nggak ngurang-ngurangi, nggak nilep, nggak manipulasi data. Ini rumah sakit Islam mas. Pastikan nggak ada sing lanang pasien wedok ditangani dokter lanang misalnya, mboten khusus dalam melahirkan ini. Dan nyun sewu, namanya juga rumah sakit Islam, pastikan rangsum makannya halal, nyuci piringnya standar syar'i, toharoh menurut fikih, nyuci sendok suci menurut syarak, nyuci daging suci menurut syarak, sembelihannya sah menurut syarak. Rumah sakit Islam ayamnya tuku teko pasar Kebalen, ya pak pok ae mas. Ngono lho. Sehingga ketika itu jadi pilihan umat Islam, memang benar-benar semuanya serba Islami. Dan yang gak kalah penting, di rumah sakit lain hanya dijaga kesehatannya, di situ juga dijaga agamanya. Wayah sholat dibimbing, kiblatnya ya opo, monggo bu ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim, umi bu, alhamdulillah, umi bu. Bayari petugas yang tugasnya bimbing pasien, sehingga harapannya di rumah sakit Islam itu mulai waras, ataupun kalau mati husnul khotimah. Setuju sama ngeten? Rumah sakit Islam ngene kulo setuju ora? Ya manten kudune ngene ya. Pun kembali ke laptop, carane wong sholat tapi nggak sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang pulang umroh, pulang haji, pengalaman saya terbang dari sana sekitar jam 9 malam, nanti sekitar toko Kolombo
atau wetane Columbus sebelum Aceh itu diumumkan masuk waktu subuh. Wis pesawate madhep ngetan, otomatis sholatnya yang ngadep ngetan, gak iso rukuk sujud ya lungguh nang ngene kursi pesawat iku wae, ya gak iso wudu ya gak iso tayamum. Paham dah? Orang seperti itu status sholat subuhnya hormat waktu, karena tanpa sesuci, tanpa wudu. Usolli fardhu subhi li hurmatil wakti. Jawane saniat sholat subuh hormat waktu dalam hati. Allahu Akbar. Kalau ternyata setelah itu mati pesawatnya lugur, zaman sudah enggak punya utang sholat, enggak dosa. Tapi kalau ternyata selamat sampai Surabaya, maka di Surabaya yang harus segera saya lakukan setelah imigrasi beres, ya kan, waktu sudah longgar, barang wis ketemu, ndang nyari toilet, pipis, bersuci cewek sing suci, sarung juga suci, sempak suci, cari musola setempat, sholat subuh dikodoi. Ngerti? Paham ya? Kenapa wajib dikodoi? Mau teng pesawat sholatmu darurat, tanpa cewek, tanpa wudu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya status sholat li hurmatil waktu, wajib diulang. Nah, sebagian ibu-ibu cek angele dibimbing, sing dikatekne glowing. Umum nih jam 5 masuk waktu subuh silahkan. Iku lho sing tangi sholat sak iso-isone, kano separuh mas. Padahal mereka wis dadi wak kaji wong pulang haji. Cara Madura sing lanang wis dadi abah, sing wedok wis dadi umi. Tapi diumumne wayah sholat subuh, sak pesawat iku sing sholat gak ono separuh, pusing. Nah begitu diumumnya setengah jam lagi akan mendarat di Surabaya, itu langsung bersolek. Padahal ya durung cewek, ya durung raup, ya durung sholat. Apa beratnya sih? Nunggu sampai turun, cewek bersih, suci, wudu, lalu sholat subuh kodok. Nah setelah itu baru bersolek lang ya. Nah sing wis kajian joko sholate ngono, apa maneh sing durung haji, apa maneh sing awam. Akhirnya ono postingan reno-reno hari ini, sedang isbat memutuskan Muhammadiyah terawih malam ini, puasa besok. NU terawih besok, puasa besok lusa. Itu Islam NU, Islam Muhammadiyah. Islam KTP langsung riyoyo gak ada poso. Apa nih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu penyuwunan kula atas kesadaran semua. Andai ada kasus pemerintah ngumumne kapan posone beda dengan keyakinanmu, zaman yakin saiki terawih sesuk poso, tapi pemerintah resmi mengumumkan besok terawih, besok lusa
poso. Ketika keyakinanmu beda dengan yang resmi negara, mohon perbedaan itu nggak usah ditunjukkan secara lek-lekan terang-terangan. Jadi wong ojo kemoncolen. Perkara sampean yakin saiki tarawih yakino, tapi tarawih ning omah. Untuk tarawih rame-rame bareng-bareng, ayo memulainya bareng seperti yang diumumkan oleh pemerintah. Dengan begitu sampean iso nuruti keyakinanmu, saiki tarawih, sesuk yo poso, dan sampean dengan begitu wong pancen enggak ketara nemen-nemen, tetap bisa menjaga kebersamaan. Dan yang enggak kalah penting, tetap menghormati pemerintah, karena memang diperintah Quran ya Mas, wa ulil amri minkum, taati ulil amri. Paham men ngeten. Besok riyo pemerintah ngumumne takbiran sesuk bengi, salat ite Kamis. Sampeyan yakin malam iki takbiran, sesuk Rebo salat Id. Nah, barangkali keyakinanmu beda dengan yang diputuskan pemerintah, nyuwun yang harus segera diurus, bereskan zakat fitrahnya, itu yang lebih wajib. Paham nggih? Lalu perkara sesuk sama niki nggak poso, sakarepmu, pancen yakin wis tanggal 1 Syawal. Tapi gak usah kondo pengumuman aku saiki ra poso iki lho deloken mangan aku. Enggak perlu ngono kuwi. Nah, rame-rame takbirane bareng-bareng seperti yang diumumkan pemerintah. Rame-rame sholat itu bareng-bareng Kemis seperti yang diumumkan pemerintah. Dengan begitu sampean tetap ngelakoni keyakinanmu, sesuk gak poso, wis mbayar zakat fitrah, perkara rame-rame nih bareng-bareng niku dalam rangka taat ulil amri. Yang jadi pertanyaan, saya kan berarti lek sholat idnya Kemis menurut kami tanggal 2. Lah ya apa hukumnya sholat id tapi yakin kuwi wis tanggal 2. Ada peristiwa serupa diceritakan di kitab Qalyubi. Dahulu zaman Nabi pernah sholat Idul Fitri tanggal 2. Sahabat yang berhasil meru'yat hilal itu orang Badui, rumahnya berkilo-kilo dari Madinah, sehingga setelah berhasil meru'yat hilal, jalan kaki puluhan kilo, itu nggak cukup 5 jam Mas. Walhasil nyampe Nabi laporan saya berhasil meru'yat hilal. Nabi putuskan sesuk tanggal 1 iku untuk pelaksanaan sholat wis gak mungkin kemepetan, maka sholat idnya oleh Nabi ditunda besok. Hari ini yang harus beres zakat fitrah. Jadi orang yang yakin sesuk Rebo wis Id tapi pemerintah Kemis, tidak harus rame-rame menunjukkan perbedaan seakan melawan keputusan pemerintah. Mboten sae. Perkara sampean sesuk enggak poso urusanmu, tapi ayolah rame-rame nih sholat id bareng hari Kemis seperti yang diputuskan pemerintah. Lek tanggal 2 Kiai, dulu Nabi juga pernah sholat id tanggal 2 karena berita ru'yatnya terlalu mepet. Paham nggih? Jadi monggo para rawuh sakniki usum ngene iki. Begitu sak kampung masjid kono salat id saiki, masjid sing RW 2 salat id sesuk. Wah, itu jadi berita lucu.
Bisa jadi sholat idnya direkam tetanggamu yang Kristen, dibuatkan berita, kirim teng Vatikan, Mas. Jadi benceng cuinya umat Islam dikliping karo pihak Vatikan sono, nggak baik, Mas. Paham nopo mboten ngenten iki? Beda, meskipun beda kita bareng-bareng. Orang Kristen, wah Islam luar biasa, Islam luar biasa, kompak. Dan kalau soal id, soal poso saja beda-beda, maka akan mereka analisa, mudah sekali membuat perpecahan di lingkungan umat Islam. Niku ru'yat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kamu berhasil menyaksikan bulan, berarti ru'yatul hilal, maka berpuasalah. Quran ini lho ya perintah ngono kuwi. Faman syahida minkumus syahra. Siapa di antara kamu berhasil syahida menyaksikan bulan, berarti ru'yatul hilal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya napa ru'yat global? Di mana berhasil ru'yat? Hari itu juga bareng riyoyo, bareng poso. Nyuwun sewu, kalaupun pakai ru'yat global, itu bareng sereng tetap nggak bisa. Ketika Australia Maghrib nggak berhasil meru'yat hilal, Australia memutuskan belum puasa atau belum hari raya. 3 jam atau 2 jam berikutnya, 1 jam lah, Papua Nugini Maghrib juga belum tanggal, nggak berhasil meru'yat hilal. 1 jam berikutnya Manokwari menyatakan belum tanggal, nggak berhasil meru'yat hilal. 2 jam berikutnya Aceh menyatakan, Mas kene ru'yat Mas hasil. New Zealand tetap poso, engko bengi baru takbiran, sesok sholat id, atau pagi jam 6 itu juga langsung sholat id. Ya apa yang namanya ru'yat global? Ya apa? Pakai ru'yat global itu loh Mas, itu ya tetap nunggu giliran datangnya waktu. Mekah Saudi tetap nggak gelem dikongkon sholat id ketika itu. Ditelepon koncone toko Inggris, Mas kene berhasil meru'yat Mekah kadung wis terawih jam 09.00 bengi wisan, gak aku tetap poso. Kalau Mekah kau paksa malam itu juga takbiran, Indonesia takbiran apa terawih? Padahal ketika Inggris berhasil meru'yat, mriki jam 1 malam Mas, gak percaya ndelok bal-balan dulu. Kok koyo gak tahu ndelok bal-balan ya? Halo, Papua jam telu. Yang namanya ru'yat global pun tetap nunggu waktu. Begitu berhasil Indonesia meru'yat hilal, 4 jam kemudian sini sholat id jam 6, 4 jam kemudian Saudi sholat id jam 6, 3 jam kemudian London sholat id jam 6 pagi, 4 jam kemudian New York sholat id jam 6 pagi, 2 jam kemudian Honolulu sholat id jam 6 pagi.
Halo, 2 jam berikutnya Tokyo sholat id jam 6 pagi. 2 jam berikutnya Jakarta jam 6 wis sesu ewas. Wis 24 jam. Ini namanya ru'yat global pun ya tetap nunggu. Lelek ru'yat global sang bareng sang lawang kono ru'yat maghrib Australia ke Australia, New Zealand jam 6 wis isu. Lah isu langsung sholat id. Kuwi jenenge DCI London, bukan ngikuti rutnya London. Wong London dhewe sing hasil ru'yat malah durung sholat id, dadak New Zealand malah sholat id dhisik. Kuwi jenenge duduk bareng, kuwi DCI juga. Tolong konco-konco Hizbut Tahrir yang mengusung paham ru'yat global, monggo dirinci serinci-rincinya 5 secara umum. Jadi kalau Aceh 1,5 derajat di atas ufuk, itu Surabaya, Malang begini 1, karena Aceh sini terpaut 1 jam. Terus kalau di sini 1, NTT 0,5, engko Papua kono 0. Nguetan mana berbatasan Papua Nugini bisa-bisa minus 0,5. Papua belum tanggal mas, wong masih minus. Hatta menurut hisab pun ya belum tanggal, masih minus. Bisakah berdasar hisab yang kayak begitu? Terus Menteri Agama mengumumkan untuk Sulawesi ke barat hari rayanya besok, untuk Papua ke timur sampai Papua Nugini, sampai Solomon sana, sampai Vanuatu, itu riyoyone sumben. Sak negara riyoyone gak bareng sakarmu dewi temen. Itu loh mas, gak enak elek pakai hisab dan minim, hanya syukur wujudul hilal. Tapi kalau pakai hisab yang imkanur ru'yah, yo hisab tapi hisab yang sudah mungkin diru'yat, sekitar 2,5 derajat atau 3 derajat. Aceh hisab ketemu 2,5, kita di Surabaya, di Malang 2, terus nanti di Sulawesi kan di 1,5, Papua 1 mas. Nah karena seluruh Nusantara mulai Papua sampai Aceh sudah di atas ufuk, memungkinkan pemerintah mengumumkan besok riyoyo bareng-bareng mulai Sabang sampai Merauke. Paham ngeten iki nggih? Nek zaman syukur wujudul hilal 0,5 Aceh langsung dinyatakan tanggal. Lama sok zaman untuk Sumatera riyoyone sesuk, Jawa Kalimantan sampai Timur riyoyone sumben, mosok ngono. Dan kalau zaman ngajak mekso Papua pun riyoyo sesuk. Itu zaman ngajak memaksa riyoyo untuk wilayah yang belum ijtima, belum di atas ufuk, masih minus. Ngejak riyoyo wilayah yang nyata belum tanggal. Dosa sampean. Belum nopo dereng nih. Makanya lek purun fair-fairan Majelis Tarjih Muhammadiyah dari dulu memutuskan harus pakai ru'yatul hilal. Tarjih halaman 172, silahkan dibaca. Jadi Muhammadiyah pun merekomendasikan pemerintah supaya penetapan puasa pakai ru'yatul
hilal. Pun niki mawon selamat Ramadan. Aja lali kirim donga ning bapak ibuke mara tuane. Gelem bojone enggak gelem kirim donga enggak apik sampean. Gelem warisane lali kirim donga enggak apik ya. Kula sampun teng Mara Sepuh sampun niki wau. Teng mak bapak sampun isuk wau subuh teng Blitar. Langsung rapat teng Surabaya terus teng mriki dereng wangsul. Saniki pun wancine wangsul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة